Oke, kita mulai aja. Kita ulang ya. Di sini bab pertama tentang geografi, yaitu pengantar geografi. Di bab ini kita akan membahas tentang apa sih geografi itu, terus kenapa harus belajar geografi, terus apa aja yang dipelajari geografi, apakah batu aja, apa bukan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian geografi dulu. Secara bahasa, geografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan grafien. Jadi geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk muka bumi. Kemudian menurut ahli, yaitu Bintarto, beliau bilang kalau geografi itu ilmu yang menerangkan sifat bumi, analisis gejala alam, dan penduduk yang bercorak khusus dalam ruang dan waktu. Kemudian menurut Ikatan Geografi Indonesia, mereka bilang bahwa ilmu geografi itu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer dan interaksi manusia serta lingkungan secara keruangan dan secara wilayah. Nah, arti-arti geografi ini tuh banyak. Kalian tuh nggak perlu hafal satu-satu, cuman dipahamin aja apa sih geografi itu. Nah, di geografi itu ada dua objek kajian yang dikaji. Yang pertama secara formal. Objek secara formal yaitu merupakan cara pandang terhadap fenomena geosfer yang dikaji melalui 3 pendekatan. Yang pertama secara keruangan, secara lingkungan, dan secara kewilayahan. Untuk objek yang kedua yaitu secara material. Objek material ini mencakup tentang litosfer, yaitu fenomena kerak bumi, atmosfer, fenomena udara, hidrosfer, fenomena air, biosfer, fenomena lingkungan hidup, antroposfer, fenomena manusia dan interaksinya, serta pedosfer, yaitu fenomena tanah. Karena objek material ini akan dibahas dalam materi sendiri, kita bahas tentang objek formalnya aja ya. Yang pertama itu objek formal secara keruangan. Secara keruangan, ia menganalisis gejala geografis berdasarkan penyebarannya dalam ruang, meliputi faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Yang kedua, secara ekologi atau lingkungan, ia menekankan hubungan antara makhluk hidup dan komponen lingkungan hidup lainnya. Yang ketiga, secara kewilayahan, ini merupakan objek gabungan antara pendekatan keruangan dan ekologi. Di pendekatan kewilayahan ini, ia membandingkan berbagai kawasan di muka bumi dengan memperhatikan aspek keruangan serta aspek lingkungan secara komprehensif. Sampai sini jelas nggak teman-teman? Jelas. Jelas, Kak. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada prinsip geografi. Di sini dibagi 4. Yang pertama deskripsi, yaitu merupakan penjelasan atau penggambaran dari suatu fenomena geosfer. Yang berikutnya ada distribusi, yaitu persebaran fenomena geosfer di muka bumi. Kemudian interrelasi, yaitu hubungan atau keterkaitan antar fenomena geosfer. Dan korologi, atau pengkajian fenomena geosfer secara keseluruhan. Gampangnya korologi ini tuh gabungan dari 3 prinsip yang lainnya, yaitu deskripsi, distribusi, dan interrelasi. Contoh dari deskripsi yaitu dia nanti di soal itu biasanya disajikan secara data atau secara tabel, itu tuh termasuknya deskripsi. Kemudian kalau untuk secara distribusi, mungkin di contoh soalnya itu tentang persebaran flora fauna, fenomena wabah, dan sebagainya. Kemudian untuk kalau interrelasi, contoh soalnya itu biasanya fenomena alam seperti banjir dipengaruhi oleh perubahan iklim, kabut asap oleh pembakaran hutan. Kemudian yang berikutnya kita membahas tentang konsep geografi. Di sini aku sajiin 10 konsep, cuman kalian dipahami aja, nggak perlu dihafal. Yang pertama itu ada lokasi, konsep lokasi. Itu berhubungan dengan tempat tertentu. Lokasi ini dibedakan menjadi 2, yaitu absolut dan relatif. Lokasi absolut itu lokasinya tetap berdasarkan letak lintang dan bujur. Kalau yang relatif itu bisa berubah. Yang berikutnya ada jarak, yaitu perbedaan jauh, dekat 2 objek. Kemudian konsep keterjangkauan, yaitu kemudahan atau ketersediaan sarana dan prasarana. Yang berikutnya konsep pola, yaitu susunan keruangan yang terbentuk, contohnya pola pemukiman, pola migrasi, pola tanam, dan lainnya. Konsep morfologi, yaitu bentuk di permukaan bumi, contohnya ada gunung, danau, lembah, sungai. Kemudian konsep aglomerasi, yaitu pengelompokan suatu fenomena. Terlalu cepat. Yang mana? Mau diulang yang mana? Dari mana? Dari awal konsep boleh. Yang konsep ya? Oke, bentar ya. Nih. Oke, kita ulang ya yang konsep. Di konsep geografi ini sebenarnya ada banyak, cuman aku ngambil 10 aja. Yang pertama itu konsep lokasi. Seperti kita tahu sendiri, lokasi itu kan berhubungan dengan tempat ya. Di mana sih tempat itu berada? Lokasi ini tuh dibagi jadi 2, ada lokasi absolut sama lokasi relatif. Nah, dari katanya aja itu udah ketahuan kalau absolut itu ya absolut nggak bisa berubah, tetap jadinya. Kemudian untuk lokasi relatif dia bisa berubah. Kemudian yang konsep kedua yaitu konsep jarak, yaitu perbedaan jauh atau dekat 2 objek. Kemudian konsep keterjangkauan, dia tuh mudah dijangkau nggak sih di tempat itu? Itu loh gampangnya.
Kemudian konsep yang berikutnya konsep pola, yaitu susunan keruangan yang terbentuk. Misalnya pola memanjang dalam pemukiman di sekitar sungai, pola memanjang di sekitar kereta api, dan sebagainya. Kemudian ada konsep morfologi. Morfologi itu tuh bentuk-bentuk permukaan bumi. Kan bentuk muka bumi itu ada banyak ya, ada gunung, ada lembah, ada sungai, ada danau, dan sebagainya. Kemudian ada konsep aglomerasi, yaitu pengelompokan suatu fenomena. Kemudian ada konsep keterkaitan. Konsep keterkaitan itu gimana sih si alam sama manusia itu berkaitan gitu loh. Wilayah satu sama wilayah dua itu berkaitan tuh gimana. Kemudian ada konsep nilai guna, yaitu pasti suatu tempat kan punya nilai sendiri ya. Misalnya kayak sekolah punya nilai pendidikan, rumah punya nilai tempat tinggal, dan sebagainya. Kemudian diferensiasi area, yaitu perbedaan kondisi wilayah. Contohnya kayak daerah Jakarta sama daerah Bogor beda kan kondisi wilayahnya. Jakarta panas, Bogor dingin. Kemudian ada interaksi dan interdependensi, yaitu bagaimana hubungan wilayah satu sama wilayah dua tuh ketergantungan mereka tuh kayak gimana gitu. Mungkin kalau untuk materi sih itu aja ya. Ada yang kurang jelas nggak? Nanti kita lanjut bahas soal. Kenapa? Kak, contoh yang absolut sama relatif itu apa ya? Kalau absolut kan berarti tetap ya. Mereka tuh berdasarkan bujur sama lintang. Misal Jakarta ya Jakarta di situ aja kan, nggak ada Jakarta lain di sini, nggak ada Jakarta lain di sana gitu kan. Kalau yang relatif mungkin secara waktu dari Jakarta Bandung 1 jam kalau lewat sini, tapi lewat sini bisa 30 menit gitu. Itu sih. Jelas nggak? Oke Kak, jelas, makasih. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Abis itu kita bahas soal sih. Lanjut aja. Lanjut aja ya. Ya, lanjut. Di sini aku siapin 10 soal, tapi kalau teman-teman punya soal yang belum ngerti, bisa ditanyain aja nanti ya kita bahas bareng-bareng. Nih, soal yang pertama, teman-teman bisa dibaca. Jelas nggak? Kelihatan kan slide-nya? Kelihatan, Kak. Coba yang bisa jawab, boleh? Ayo yang bisa jawab, boleh? Interrelasi nggak, Kak? Kenapa? Interrelasi, ya nggak sih? Menurut kenapa kamu jawabnya interrelasi? Karena dia fenomena alam. Hubungan dengan Gunung Merapi meletus. Kamu ini kalimat yang kamu dasarkan untuk menjawab interrelasi itu kalimat gimana? Gunung Merapi meletus mengakibatkan banyak desa tertutup pasir. Oke, teman-teman ada yang punya jawaban lain? Gak apa-apa, bagus. Tadi udah berani jawab. Kita cari jawaban lain. Ada yang berbeda pendapat? Distribusi bukan, Kak? Kenapa jawab distribusi? Karena di situ ada perpindahan masyarakat mengungsi adanya Gunung Merapi meletus. Oke. Kalau teman-teman yang lain, ada yang bisa kasih pendapat? Kenapa korologi? Yang jawab korologi tadi kenapa? Alasannya? Soalnya kan korologi itu kan pengkajian fenomena geosfer secara keseluruhan. Berarti menurut kamu ini beritanya tuh secara keseluruhan ya? Iya, mungkin. Oke. Ada jawaban mungkin teman-teman? Apa langsung dibahas? Bahas aja, Kak. Langsung, Kak. Oke. Bahas aja. Jawaban yang benar ya itu yang C, yang itu secara korologi. Karena di berita itu tuh dia mengungkap semuanya gitu loh. Ada interrelasinya, ada distribusinya, ada deskripsinya. Mau dikaji satu-satu apa langsung lanjut soal? Lanjut aja, Kak. Masih ada yang belum ngerti nggak kalau soal kayak gini? Masih kurang ngerti, Kak. Kurang ngerti, Kak. Dikaji sebentar aja, Kak. Oke, ini kan aku udah nyiapin nih beritanya di bawah. Gunung Merapi meletus mengakibatkan banyak desa tertutup. Nah, itu kan hubungannya sebab akibat ya. Berarti kalau sebab akibat itu pakai prinsip yang interrelasi. Nah, kita dapat tuh satu interrelasi. Kemudian masyarakat yang tinggal di lereng dan kaki Gunung Merapi menyelamatkan diri dan mengungsi di berbagai lokasi tempat penampungan. Berbagai lokasi tempat penampungan itu distribusi karena dia kan gimana ya? Mereka tuh menyebarkan si pengungsinya. Kemudian yang deskripsinya itu fenomenanya Gunung Merapi itu meletus gitu loh. Ngerti nggak? Ngerti, Kak. Iya, Kak, paham, Kak. Oke, lanjut ya. Soal kedua. Nih gampang. Ada yang bisa jawab? Objek material. Kebanyakan material ya. Yang jawab material benar. Karena geosfer itu ya itu fenomena yang tadi yang pedosfer, antroposfer dan sebagainya. Dia tuh masuknya sebagai objek material. Objek material tuh objek yang dikaji dalam geografi.
Tentang Masih ada yang wilayah. belum ngerti? Ada yang mau ditanyain? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke, kita lanjut ya. Soal ketiga. Ini soal SIMAK UI tahun 2013. Gimana teman-teman? Udah ada yang dapat? C. C. Terus selain C ada lagi? A, B mungkin? A, C. Persebaran. Oke. Benar jawabannya A. Itu secara persebarannya. Karena kan fenomena geografi itu banyak ya di bumi, itu nggak cuma di satu tempat aja. Mereka tuh ngebahas geografi itu secara persebarannya. Masih ada yang belum ngerti? Mau dilanjut? Lanjut. Lanjut. Oke, soal berikutnya nih soal sebab akibat. Udah yang dapat belum? C, Kak. C. Selain C, D. apa? D. C, D. Ada lagi? A. Ada lagi? Apa mau langsung dibahas? C, Kak. Bahas, Kak. C. A, B, C, D-nya nggak kelihatan. Gak ada ABCD. Masih ada yang belum ngerti ya cara jawab soal begini? Iya, Ya, enggak. Kak, gimana sih? Caranya? Lihat Oke. ABC-nya di mana? Langsung bahas aja ya. Ya, Kak. Yang benar tuh jawabannya A, itu pernyataan sama alasannya itu benar. Terus keduanya berhubungan sebab akibat. Mau dibahas dulu cara jawab soalnya apa gimana? Cara jawab soalnya. Boleh, Kak. Ini kan soalnya kayak gini ya, dikasih dua pernyataan. Terus di tengah-tengahnya tuh ada kata-kata sebab. Yang atas itu pernyataan, yang bawah itu alasan. Kalau di soal UTBK nanti, itu tuh nggak dikasih tahu ABCD-nya itu gimana. Kalian harus hafal gitu loh, opsi-opsi pilihannya. Nih yang A itu pernyataan, alasan benar, keduanya sebab akibat. Yang B pernyataan benar, alasan benar, tapi nggak berhubungan. Yang C itu pernyataan benar, alasan salah. Yang D itu pernyataan salah, alasan benar. Kalau yang E, keduanya salah. Gitu cara jawabnya. Paham nggak? Kita harus Kecepatan, Kak, tadi. Masih kurang mudah, Kak. Kak, kita harus mesti ngomong solusinya gitu. Itu emang udah Nggak ada Kak ABC-nya. ABC-nya udah. Iya, nggak ada nanti pas di ujiannya. Kalian harus hafal sendiri opsinya. Nih, aku ulang ya. Ulang. Yang A itu pernyataan dan alasan benar, keduanya sebab akibat. Jadi dua-duanya tuh merupakan sebab sama merupakan akibat. Kemudian yang B, opsi B itu pernyataan dan alasan benar, tapi keduanya nggak berhubungan sebab akibat. Yang C, pernyataan benar, alasan salah. Yang D, pernyataan salah, alasan benar. Kalau yang E, dua-duanya salah gitu. Ngerti nggak? Jangan cepet-cepet, Kak. Tulis, Kak. Aku di Tuh Kak. chat room. Chat, Kak. Ya, tulis di chat, Kak. Iya, Kak, iya. Aduh, salah. Kelihatan nggak? Udah kan ya? Udah, Kak. Paham kan cara jawab soalnya? Karena nanti di UTBK-nya tuh nggak dikasih gituannya, nggak dikasih opsinya. Harus hafal sendiri ABC-nya. Berarti itu tetap kayak gitu, Kak. Nggak berubah. Iya, nggak bakal berubah kok.
Oke, Kak. Lanjut ya. Oke, lanjut. Kalau yang pembahasan ini soalnya udah ngerti belum pembahasan soalnya? Kan tadi bahas cara jawab soalnya. Belum. Jadi pembahasannya itu prinsip interrelasi itu dipakai nih di sini. Prinsip interrelasi kan itu digunakan untuk menelaah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala yang lain dalam satu ruang. Tujuannya yaitu berfungsi untuk menguraikan hubungan yang ada dalam ruangan tersebut antar satu gejala dengan gejala lainnya. Ini kan di soal benar nih, si pernyataannya benar. Kalau penyebab banjir tuh diinterrelasikan sama berkurangnya kawasan resapan air. Terus yang alasannya hubungan antara wilayah Jakarta dan kawasan Puncak Bogor lebih menekankan pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Kan di Jakarta sama Puncak Bogor tuh kan mereka saling berketerkaitan ya. Jadi hubungannya tuh lebih ditekankan pada sosial, ekonomi, dan budaya. Ngerti nggak kecepatannya? Ngerti, Kak. Lanjut. Lanjut, Kak. Lanjut. Nih soal yang kelima. Coba dijawab. Ngerti kan cara jawab soal yang ini? Jakarta yang disebabkan perbedaan ketinggian dapat dikaji dengan menggunakan konsep Lokasi nggak sih? Ini pilihannya 1, 2, 3, 4, bukan A, B, C, D, ya. C, Kak. 3 deh, lokasi. Kak, 1 dan 3. C, Kak, C. 1, 3. C. Ada lagi selain 1 dan 3? 2. 2, 1, 2, 3 ya berarti. Iya benar jawabannya 1, 2, 3. Yang A. Opsi pilihannya kalian tahu nggak? Kayak gimana cara jawabnya? Nggak tahu. Di Ini kan chat aja, Kak. Kenapa? Bikin opsi jawaban. Bikin opsi di chat lagi ya. Bentar. Ya, Kak. Nah itu pilihannya. Kelihatan kan? A 1, 2, 3, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 4 doang, E semua benar. Kak, mau nanya, Kak. Maaf. Ya. Lain ya. Ini bakal di-share di YouTube gak sih, Kak? Atau Iya gimana? rekamannya ada ntar di YouTube. Kalau PPT-nya ada sih ntar dikasih. Oh, berarti bisa itu kan, kalau misalnya ada yang kurang paham diulang lagi bisa ya, Kak? Iya bisa ditonton. Makasih, Kak. Oke. Untuk soal yang ini udah paham belum? Kak, mau nanya dong. Iya. Kalau misalnya semacam soal kayak gini, pilihannya tuh sama ya kayak yang ini? Yang soal yang ini sama soal yang tadi tuh selalu sama pilihan ABCD-nya, gak pernah berubah. Oh iya ya, makasih. Oke. Udah paham belum? Mau dilanjut apa masih dibahas? Lanjut, Kak. Lanjut. Ini soal nomor 6. Agak hot ya. Eratosthenes. Selain A ada lagi? A. Kebanyakan A ya. Ya benar jawabannya A, si Eratosthenes. Yang Eratosthenes bilang tuh yang tadi yang secara etimologi, secara bahasa, yang geo sama grafien. Itu tuh dia yang bilang. Gitu. Paham ya? Lanjut ke yang berikutnya. Halo, ada yang dapat nggak? Ini nomor 7. C, Kak. C. Kak. Selain C ada lagi? Ada yang punya pendapat lain? Oke, berarti C ya. Ya, benar jawabannya C. Cara pandang itu tuh termasuk ke objek formal. Bagaimana kita menganalisis fenomena geosfer itu dikaji secara geografi pakai objek formal. Paham ya? Paham, Kak. Oke. Soal nomor 8. B. A, Kak. 1, 2, 3. A, Kak. B. Ada yang A, ada yang B tadi. 1, 2, dan 3, Kak.
A. A, Kak. B, Kak. Macam-macam ya jawabannya. Oke, langsung bahas aja. Jawabannya itu 1, 2, 3. Karena kan tadi ini tuh termasuk ke soal objek formal. Geografi itu cara pandangnya tuh kayak gimana sih? Dia tuh belajar tentang keruangan, tentang lingkungan, sama tentang wilayah. Regional itu nama lainnya wilayah ya, teman-teman. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Paham. Soal nomor 9 lanjut ya. Satu dan tiga. 1 B, dan 1 3. dan 3, B, Kak. Kak. Ya, ini mah soal gampang ya. Atmosfer kan ngebahas 1 dan tentang fenomena di udara. Kita cari aja fenomena yang ada di udara. Ya. Jawabannya 1 dan 3. Oke, lanjut ya soal terakhir nih. Satu dan tiga. B, Kak. B, Kak. B, Kak. B, Kak. Ada yang A, ada yang B. Litosfer. Litosfer itu ngebahas tentang kerak bumi. B, Kak. Jadi kerak bumi fenomenanya mana nih? B, Kak. B, Kak. B. Ya benar, jawabannya yang B, 1 dan 3. Litosfer kan lapisan kerak bumi ya, penyusun bumi. Jawabannya itu tadi vulkanisme sama gempa. Oke, kalau dari teman-teman ada yang punya soal atau yang mau dibahas bareng nggak? Kan aku udah 10 soal nih. Kalau teman-teman masih ada yang belum paham sesuatu mungkin. Biasanya kalau tentang yang geografi yang ini, Kak, yang baru kita bahas ini, kalau di UTBK bisa keluar berapa soal dia, Kak? Sebenarnya kalau soal materi yang pengantar geografi ini kan sebenarnya materi dasar ya. Gimana cara kita belajar geografi kan mungkin kalau di aplikasi di UTBK-nya nanti nggak kayak gini gitu loh, soalnya nggak bahas pengertian ini apa pengertian itu, nggak kayak gitu. Jadi langsung secara materi, misalnya materi tadi materi litosfer, materi atmosfer gitu sih. Paham nggak? Paham, Kak. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Kak, itu Atau nanti di UTBK itu semua soalnya sama, yang nggak ada BCA-nya gitu semua. Yang tadi yang sebab akibat sama yang 1, 2, 3. Iya, Kak. Iya, itu pilihannya selalu sama dan nggak pernah berubah. A-nya itu, B-nya itu, C-nya itu. Tapi ada kok tipe soal yang ABCD. Kenapa? Maksud Ada. aku ada juga kok tipe soal yang Tetap ada yang ABCD. pilihan ganda. Tetap ada kalau yang itu mah. Ada lagi yang masih belum paham? Ini teman-teman angkatan 22, 23, 24 atau 21 mungkin ada yang ada? 22. 22, Kak. 22. 22. Ada yang kayak tadi? Bagus banget anak 24. Nggak apa-apa, keren. Udah nyiapin dari awal. Ada yang masih belum paham lagi mau ditanyain sebelum waktunya habis? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Nggak ada. Yang lain? Nggak ada. Udah paham. Nggak ada, Kak. Nanti kalau PPT-nya di-share kok. Tenang aja. Oke. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, kalau gitu sekian mungkin dari saya, dari aku. Kalau masih ada yang bingung bisa ditanya nih di Instagram atau mungkin di Telegram juga bisa. Cari aja namanya Adimas. Oke. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama, guys. Sama-sama.